warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Ayu Purnama dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, di sini saya akan menceritakan ulang tentang novel yang berjudul Marahnya Rusli Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Di sini saya akan menceritakan kembali bab 13 yang berjudul Samsul Bahri Membunuh Diri. Jadi di bab 13 ini diawali dengan Samsul Bahri yang lupa menceritakan mimpinya kepada Arifin. Tak lama itu, pada pukul 2 siang terdengar kabar bahwa Siti Nurbaya terkena racun. Setelah mengabarkan itu, keesokan harinya Samsul Bahri menceritakan mimpinya ini kepada Arifin. Isi mimpinya ini adalah sosok seseorang berbaju putih, berkepala, bertangan, berkaki, dan menggunakan baju putih seperti kain rajut putih yang bercahaya. Samsul Bahri mengira itu adalah sosok Siti Nurbaya, tetapi sosok itu ketika Samsul Bahri mendekat hilang. Sosok itu berdiri di samping lemarinya kamar Samsul Bahri. Ketika Samsul Bahri ingin mendekati sosok itu pun tidak ada. Samsul Bahri pun membuka lemarinya untuk mengambil sebuah pistol dan didekatinya lagi. Sosok putih itu ternyata tidak ada. Pada saat itu Samsul Bahri mengira itu adalah Siti Nurbaya, tetapi tidak. Si Arifin yang mendengar cerita mimpi Samsul Bahri ini pun merinding, antara merinding dan tidak percaya dengan mimpi Samsul Bahri itu. Dan keesokan harinya datanglah seseorang yang bekerja di kantor pos mengantarkan 2 surat ke Samsul Bahri, tetapi Samsul Bahri ini sedang tidur dan diterimalah oleh Arifin. Setelah Samsul Bahri ini terbangun, surat yang dipegang Arifin pun dikasihkan ke Samsul Bahri. Ternyata isinya itu adalah surat kematian ibunya dan Siti Nurbaya. Samsul Bahri pun yang membaca itu langsung pingsan dan shock. Pingsannya itu agak lama. Setelah Arifin terbangun dari pingsannya itu, langsunglah si Samsul Bahri ini mengambil kertas dan pena untuk menulis surat kepada ayahnya. Suratnya itu panjang sekali, dan setelah Arifin menulis beberapa kata dan beberapa bait yang panjang, gemetarlah tangan Samsul Bahri ini dan meneteslah air mata Samsul Bahri ini ke kertas yang dia tulis itu. Setelah ia menulis ini, dilipatlah surat untuk ayahnya itu, dan kemudian Arifin kembali menulis surat untuk teman-teman dan guru-gurunya itu. Dan ditulislah surat-surat untuk guru dan teman-temannya itu. Dan dilipatlah kembali surat itu. Dan keesokan harinya lagi, saat ingin mengantar surat itu ke kantor pos, si Samsul Bahri ini yang biasanya kalau keluar itu ditemani oleh Arifin, pada saat itu Samsul Bahri tidak mau ditemani Arifin ketika ingin keluar. Tetapi Arifin tetap menawarkan dirinya untuk menemaninya keluar. Tetapi Samsul Bahri ini tidak mau untuk ditemani Arifin.
Dan keluarlah Samsul Bahri dari rumahnya dan diikuti oleh Arifin di belakang pohon dan mengindap-ngindap. Dan bertemulah, dan Arifin dan Samsul Bahri ini akhirnya bertemu dan jalan berdua. Pada saat itu Arifin ingin mengetes Samsul Bahri ini ingin kemana, dan mampirlah Arifin ini ke sebuah toko untuk membeli sesuatu. Pada saat Arifin menengok ke jendela, si Samsul Bahri ini mencelingak-celinguk ke arah barat. Pada saat Arifin membayar sebuah yang dibelinya itu, ternyata Samsul Bahri telah berlari ke arah barat, dan bergegaslah Arifin ini untuk membayar dan keluar mengejar Samsul. Tetapi saat mengejar itu, Arifin mengindap-indap di sebuah pohon dan kereta. Ternyata Samsul Bahri ini menuju ke sebuah taman yang ada di Jakarta, dan duduklah ia di sana. Pada saat Arifin ingin menyamparinya, waktu telah telat dan terlambat. Samsul Bahri mengeluarkan tembakan dan menembak dirinya di kepala. Pada saat Arifin ingin menyamparinya, waktu telah terlambat dan Arifin telah berbaring di suatu kursi. Ternyata pada saat didekati Arifin, Samsul Bahri telah tidak ada nyawa, dan begitu histeris Arifin melihat Samsul Bahri yang terbaring di situ. Dan Arifin tidak tahu apa masalah Samsul Bahri ini. Samsul Bahri tidak menceritakan semua yang dialaminya. Pada saat itu Arifin histeris dan memeluk Samsul Bahri dan menangis sangat kencang. Samsul Bahri telah tiada, dan keesokan harinya disiarkan oleh siaran radio, televisi, dan sebagainya bahwa telah terbunuhnya pemuda dari Padang, dan tidak diketahui alasannya. Dan segitu dulu untuk cerita bab 13 ini, Samsul membunuh diri. Kalau ada kata-kata yang kurang bagus atau kurang sama seperti yang dicerita, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.